البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Untuk yang pertemuan 2 hari yang lalu itu ya, 2 hari. Hadis yang ke-91 ana katakan untuk hadis itu hadatsana Abdullah ibnu Muhammad, ana sebutkan ana sebutkan kunyahnya Abu Utsman. Ini salah, tetapi beliau adalah Abu Ja'far, Abdullah bin Muhammad Al-Bukhari Al-Musnadi, Abu Ja'far. Kemudian yang paling akhir, yang siapa ini? Bukan paling akhir, yang Rabi'ah bin Abi Abdurrahman. Ini yang beliau ini adalah Abu Utsman Al-Madani. Anaknya Utsman ya? Iya, dohirnya, wallahu a'lam mungkin. Kemudian kita masuk ke hadis yang ke-92. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Muhammad ibn al-Ala qala haddatsana Abu Usamah an Buraid an Abi Burdah an Abi Musa radhiyallahu an. Ini hadis Abi Musa, dan sanad ini betul-betul sama persis dengan sanad di hadis yang ketika di dalam kitab mana itu ya. Ini hadis yang ke-79. Sama itu, tentang masalah keutamaan orang yang mengetahui ilmu kemudian mengajarkannya. Sama kan? Haddatsana Muhammad ibnu al-Ala qala haddatsana Hammad ibnu Usamah an Buraid bin Abdillah an Abi Burdah an Abi Musa. Sama sanadnya. Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan sanad ini sama dengan sanad hadis yang ke-79 itu tentang fadlu man alima wa 'allam. Baik. Nah, ini membantu kita untuk mengingat kalau kita menghafal satu sanad ini, boleh dikatakan kita sudah hafal 2 hadis kalau dengan matanya tentunya. Baik. Muhammad ibnu al-Ala, beliau Abu Quraib, Muhammad ibnu al-Ala ibni Quraib Al-Hamdani Al-Kufi siqatun sabt. Ini Abu Quraib. Qala haddatsana Abu Usamah. Dengan melihat sanad yang tadi, tahulah kita Abu Usamah ini Hammad bin Usamah. Baik, dan beliau adalah Kufiyun siqah. Siqah yaitu gabungan antara hafid dengan apa? Yaitu adil. Agamanya lurus dan hafalannya kuat. Jadi siqah yaitu terpercaya. Siqah artinya mausuf, terpercaya, hafalannya kuat dan agamanya baik. Ini siqah. Akhlaknya bagus. Nah ya, masuk dalam agamanya baik berarti akhlaknya juga. Kalau ketahuan dia menipu, langsung jatuh hadisnya. Jujur lah, orang jujur. Ya, orangnya jujur, betul. Dan rajin sholat. Kalau pemalas atau minum khamar, langsung hadisnya hilang. Tak dianggap karena apa? Dikhawatirkan dia pendusta. Orang fasik cenderung dusta. Allah Ta'ala tak menerima persaksian orang fasik kalau sendirian. Kenapa? Bukan seorang perawi itu bukan zepok, dia dalam 10 itu 1 tipu. Nah, kalau dia ketahuan menipu 1 dan tidak bertobat, ya dibuang. Tapi kalau ketahuan dia bertobat, misalnya setelah diingatkan ini Anda dusta, langsung dia tobat. Nah, banyak ulama menerima. Yang penting jujur tobatnya, sebagaimana di Muqaddimah Sahih Muslim. Tapi kalau tak ketahuan tobatnya, maka tak diterima karena bukan mustahil sebagaimana dia dusta pada hari itu, hari ini mungkin dia dusta juga tuh. Dari mana kita tahu? Maka dia tak dipercaya sampai dia bertobat. Karena syarat persaksian adalah apa? Yaitu dia jujur, tidak dusta, tidak jadi orang fasik. Allah Ta'ala mengatakan fala taqabbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Jangan kalian terima persaksian mereka selama-lamanya. Mereka adalah orang-orang fasik. Sementara pendusta walaupun hanya sekali tapi tak tobat, maka dia fasik. Allah yang melarang untuk menerima persaksian mereka. Jika seorang buah hadis dibawa oleh orang yang zepok, hadis itu jadi hadis dhaif. Hadisnya dhaif. Karena apa? Karena dia dihukumi kadzdzab sebagai pendusta. Dia perlu, kalau disokong oleh 2-3 hadis juga daripada orang yang bukan zepok, jadi hadis itu jadi hasan. Para ulama akan mengatakan matanya sahih, tapi sanad ini kita tidak perlu. Mereka akan mengatakan begitu. Jadi Yughni anhu sanad akhar. Mereka akan mengatakan begitu nanti. maknanya itu akan jadi hadis hasan di ghairihi.
Nah, sebagian ulama mengatakan boleh dikatakan hasan li ghairi, yang lain mengatakan yughni anhu hadisun akhar, cukup hadis yang lain, tak perlu ini. Tapi sebagian ulama seperti Syekhuna Abu Amr mengatakan boleh kita katakan hasan li ghairi dari sudut pandang apa? Matanya, bukan sanadnya. Memang matanya kenyataannya dikuatkan oleh yang lain, ada penguat, ya sudah. Walaupun penguatnya itu bukan sekok. Lihat kadarnya, mungkin suatu atau mungkin orangnya sayyul hifdz. Yang penting jangan satu. Kalau penguatnya hanya satu tak cukup. Penguatnya minimal dua. Dua ini saling menguatkan. Makanya banyak ulama mengatakan cukup dua ini, sanad yang pertama kita tak pakai. Cukup dua yang lain. Karena apa? Dia pendusta. Allah melarang untuk menerima persaksian dia. Maknanya zaman itu zaman Bukhari, ramai orang jujur. Zaman sekarang ini ramai orang tak jujur. Betul. Karena Nabi sendiri sudah mengatakan nih, kalau umur kita panjang insya Allah lewat hadis muttafaqun alaih yang Rasulullah mengatakan khairun nasi qarni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum summa ya'ti ba'dahum aqwamun tasbiqu syahadatuhum yaminahum wa tasbiqu yaminuhum syahadatahum. Yaitu sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang setelah mereka, kemudian yang setelah mereka, yaitu tiga pertama. Kemudian akan datang beberapa kelompok orang yang persaksian mereka mendahului sumpah mereka. Ada juga yang sumpahnya mendahului persaksiannya. Menunjukkan apa? Orangnya banyak tidak jujur, tak kisah. Yang penting suara dia didengar. Menunjukkan tiga generasi pertama secara umum jujur. Dengan apa? Diteliti tentunya ya. Diteliti. Sekarang Memang. ini kalau bawa hadis ini banyak hadis dong. Oh jelas. Jelas. Masalah timbangan aja ada yang tambah kawat, tambah magnet sedikit. Ini mau kaya cepat. Memang. Nah, kalau seperti itu tak layak jadi rawi. Aduh. Dipercaya tentang masalah santan aja mungkin tak layak dipercaya. Gimana dipercaya tentang agama? Santannya bukan saja ditambah dengan benda lain. Oh, itu. Memang. Ini tipu. Itu kira bukan sekok lah ya. Ya jelas. Itu namanya pendusta, kadzab. Bukan sikoh, jauh dari sikoh. Sikoh ini sifat yang tinggi sekali. Yang buat ini bukan umur 20-30 tahun. 60-70 tahun pun. Ah itulah. Allah. Iblis saja mungkin berapa ribu tahun umurnya tuh. Umur 70 tahun ataupun pun sanggup juga. Betul. Lupa dirinya bau tanah. Jual madu. Nah itu banyak. Bahkan bukan orang awam, sebagian ustadz, tapi ustadz yang akidahnya terpesong-pesong, dia ketahuan dusta, tapi ketika dinasehati kayak gitu, ini untung besar. Masya Allah, padahal dia ustadz mengaku ahlus sunnah macam itu. Saya tanya ini original ke lokal? Dia mengaku ini original. Ini bila makan macam tak jadi. Dia jadi bukan macam original lah. Oh, Kita cakap betul. betul ni. Kira macam khiar ni lah kita kan. Khiar. Ni kalau lokal tak beli. Dia cakap betul ni. Original ke lokal? Original. Tapi bila makan dia juga Dusta. ini tipu. Bila jumpa ni pakcik yang tipu. Cakap betul. Ini bukan original. Saya cakap syarat original. Saya nak beli mahal pun saya mahal. Beli. Original bukan lokal. Susah cari orang terpercaya, memang makin susah memang. Wallahul musta'an. Kalau kita tampar tu dah harus tu. Pasal kita dah syaratkan khiar tu. Kan? Memang Kan? kita didolimi. Pakcik tak pakcik. Ini tipu Memang. dengan main-main tu. Baik, kita lanjutkan dulu. Baik, kemudian An Buraid. Buraid ini adalah Abu Burdah Buraid bin Abdullah bin Abi Burdah bin Abi Musa. Jadi kunyah beliau sama dengan kunyah datuk beliau. Buraid ini kunyahnya Abu Burdah. Buraid bin Abdullah ini kunyahnya Abu Burdah. Meriwayatkan dari datuknya. Siapa? Itu di atas setelahnya. An Abi Burdah. Nah, Abu Burdah ini datuknya. Jadi Abu Burdah meriwayatkan dari Abi Burdah. Cuma Abi Burdah yang bawah itu Buraid, cucu. Meriwayatkan dari datuknya. Nama datuknya Haris. Alal khilaf. Ada yang mengatakan Haris, ada yang mengatakan ya memang sejak lahir dia Abu Burdah. Wallahu a'lam. Sikoh, Fatih. An Abi Musa. Cuma apa? Abi Burdah ini terbunuh di waktu di penjaranya Hajjaj, kasihan. Syahid. Semoga dia sudah berusaha dengan tipu daya untuk selamat, tapi tahu-tahu yang case itu yang kemudian dibunuh oleh pengawalnya sendiri yang
yang demi mendapatkan duit 10.000 dirham dan tidak dimarahi hajat, pengawalnya yang membunuh Abu Burdah. Kasihan. Tayyib. An Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari al-Yamani faqih. Beliau adalah qadhi terpercaya di zaman Nabi Muhammad SAW, zaman Abi Bakar dan zaman siapa? Umar. Untuk zaman Utsman anak tak ingat. Tapi di zaman Ali beliau juga qadhi. Tayyib. Qal su'ila an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an asya'a karihaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang perkara-perkara yang beliau tidak menyukai itu. Dijelaskan oleh Al-Hafidz di dalam Fathul Bari, maksudnya adalah tentang hari kiamat, tentang bila tepatnya hari kiamat. Sebagaimana itu dijelaskan dalam hadis hadis Ibni Abbas yang insya Allah akan kita lewati kalau umur kita panjang tentang itu. Jadi perkara yang tidak beliau sukai untuk ditanyakan adalah tentang waktu hari kiamat. Falamma uksira alaihi ghadib. Tatkala semakin banyak beliau ditanya tentang itu, maka beliau pun marah. Ya, inilah sisi pendalilan yang diinginkan oleh Imam Bukhari. Bolehnya marah ketika memberikan nasihat atau ceramah atau pengarahan dan sebagainya itu. Summa qala linnas, lalu beliau bersabda kepada orang-orang, saluni amma syi'tum, tanyakan, sila kalian bertanya kepadaku tentang apa yang kalian sukai. Dalam riwayat yang lain Rasulullah terus-menerus mengatakan saluni, saluni setelah beliau marah itu. Sekarang beliau yang menantang. Kemudian beliau mengatakan, tidaklah kalian bertanya kepada saya sekarang ini ketika saya berdiri ini, kecuali Allah akan menunjukkan pada kalian apa yang kalian tanyakan. Qala rajulun man abi, ada seorang lelaki yang bertanya, siapakah ayah saya? Memang kalau kita tengok ini macam mencabar Nabi, jelas itu tak ada, makanya Nabi marah. Tetapi sahabat ini punya uzur. Makanya Nabi tidak kemudian membenci sahabat ini, bahkan nanti jadi komandan yang beliau percaya. Ini mana? Makanya qal abuka Hudzafah, ayahmu namanya Hudzafah. Disebutkan dalam riwayat yang lain, kalau tak salah hadisnya muttafaqun alaih, ibunya begitu dengar itu, ibunya bengang sama anaknya ini. Saya belum pernah jumpa anak lebih durhaka daripada engkau. Apakah engkau merasa aman ibumu ini tidak seperti wanita-wanita yang lain di masa jahiliyah, tak ada pasangan-pasangan lain? Gimana kalau Nabi menyebut nama ayahmu bukan Hudzafah? Malu ibumu nanti. Maka si ini Abdullah ini, namanya Abdullah bin Hudzafah, dia mengatakan, ulur saya sering diejek oleh teman-teman bahwasanya saya ini anak yang tidak sah. Makanya saya jadi bingung, saya malu, sering diejek. Makanya tatkala Nabi marah sama orang lain dan Nabi menantang, sekalian kesempatan. Ya, dia pandai, memang beliau Quraisy yang pandai. Cuma ya resikonya dimarah orang banyak. Muhammad ni dapat pendaftaran negara. Betul, dapat wahyu dari Allah. Data semua cukup. Alhamdulillah ternyata ibunya selamat, dia juga selamat. Ayahnya memang Hudzafah. Maka semua orang terbungkam yang selama ini mengejek beliau. Kamu anak tak sah. Bahkan betul ayahnya memang Hudzafah. Dia mengatakan seandainya di waktu itu Nabi mengatakan ayahmu himar, saya akan mengatakan saya anak himar, saya tak takut. Yang penting jelas saya statusnya siapa ini. Mana ibu dia dulu kontroversial kan? Tak tahu, kita tak berani. Yalah, cuma ibunya sampai marah. Tanda macam ini menunjukkan ibu dia itu boleh jadi. Kita tak tahu. Namanya masa jahiliyah. Alhamdulillah ternyata ini dari hasil pernikahan yang betul. Boyfriend banyak ni. Boleh jadi, namanya jahiliyah, belum tahu syariat. Yang buruk adalah yang sudah ngaji, sudah sekolah, ada yang di sekolah agama, tahu-tahu ada main friend-friendan, tahu-tahu di longkang-longkang ada kotak isinya baby, naudzubillah, padahal sudah ngaji. Ini yang naudzubillah buruk sekali, sudah tahu Islam. Ini jahiliyah, dimaafkan, belum tahu agama. Cuma ya ibunya sampai bengang sekali waktu itu. Baik, faqama akhar faqal man abi ya Rasulullah. Yang lain pun berdiri dengan mengatakan, siapa ayah saya wahai Rasulullah? Faqal abuka Salim maula Syaibah. Nabi menjawab, ayahmu Salim maula Syaibah. Baik. Kata Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar di dalam At-Tamhid,
orang ini, sahabat ini namanya Sa'ad, orangnya baik. Cuma mungkin dia mengalami case seperti Abdullah, diejek oleh teman-temannya, kamu anak tak sah, kamu kulit putih, sementara sekarang ayahmu hitam, mungkin kamu dapat dari yang lain kok, atau apa, kasihan. Maka kesempatan, mumpung Nabi sedang marah ke orang lain dan menantang, saya ambil kesempatan untuk bertanya. Falamma ra'a Umaru ma fi wajhihi, tatkala Umar melihat apa yang ada di wajah Nabi, dalam riwayat yang lain ada sahabat tanya lagi, wahai Rasulullah, ayah saya di mana? Rasul mengatakan ayahmu dalam neraka. Wah, malah orang jadi gempar lah, malah jadi takut orang. Makanya Rasulullah tak suka kalau ditanya dengan perkara yang sensitif macam ini, walaupun beliau akan jujur menjawab. Tatkala Umar melihat ketidaksukaan di wajah Nabi, dalam riwayat yang lain Umar langsung berlutut. Umar walaupun orangnya besar dan ganas, dia tahu ini sekarang Nabi marah, siapa yang berani melawan Nabi. Langsung dia berlutut mengatakan, ya Rasulullah, inna natubu ilallahi azza wajal. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami bertaubat pada Allah azza wajal. Ini dohirnya membabi syafa'ah, jelas yang salah bukan Umar, tapi beliau tak ingin nanti Rasulullah marah ke semua orang karena ditekan terus oleh banyak orang. Maka dia mewakili orang-orang yang hadir, kami bertaubat. Di dalam riwayat Anas dan hadisnya muttafaqun alaih, insya Allah kalau umur kita panjang, dikatakan Umar berlutut langsung mengatakan radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Kata Al-Hafidh untuk menggabungkan dua riwayat ini, yaitu memang orangnya banyak, masing-masing mendengar apa yang meriwayatkan apa yang dia dengar. Jadi mungkin Umar memang mengucapkan ini dan mengucapkan itu. Jadi Abu Musa mendengar kalam yang ini, yaitu Umar mengatakan kami bertaubat. Sementara ucapan yang lain tak dia dengar. Nah, Anas meriwayatkan apa yang dia dengar yang kedua, yaitu radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Kami ridha Allah sebagai Rabb kami, Muhammad sebagai utusan, sebagai nabi kami, dan Islam sebagai agama kami. Baik. Al-Hafidh mengatakan pembahasannya lebih panjang, nanti akan di hadis yang memang lebih panjang. Hadis ini juga tapi panjang. Ilahuna wallahu a'lam. Masa zaman Rasulullah ini kalau sahabat ada masalah, Rasulullah ini dia penyelesai masalah. Memang beliau ditugaskan untuk itu, liyubayyina lahum, untuk menerangkan kepada mereka. Memang tugas Rasul demikian di umatnya. Kalau di sini kalau ada berlaku perselisihan atau perbezaan pandangan, Rasulullah boleh menyelesaikan dan sekali mata. Betul. Dia boleh nampak semua benda. Betul. Kalau kita sekarang memang dicabar beriman pada yang gaib, dan kita hanya mendapatkan warisan, yaitu Quran was sunnah, melalui bimbingan para pewaris Nabi, yaitu para ulama. Para ulama berijtihad semampunya. Mukjizat yang menjadikan iman para sahabat kuat. Depan mata nampak kan. Macam kita sekarang kita tak nampak Nabi. Betul. Kita nak berdasarkan hadis. Makanya kita ini yang dirindukan oleh Nabi. Wajidna an naro ikhwanana. Kami ingin sekali untuk melihat saudara-saudara kita. Para sahabat mengatakan, alasna ikhwanakum ya Rasulullah. Bukankah kami ini saudara Anda wahai Rasulullah? Rasul mengatakan, anta ashabi, antum ashabi. Kalian sahabatku. Ikhwanuna alladzina yu'minun walam yalqana walam yarawna. Ikhwan kita yang saya maksudkan adalah orang-orang yang beriman dalam keadaan mereka belum jumpa kita. Ini cabarannya besar. Kita tak lihat Nabi, tak lihat mukjizat langsung, tapi kita beriman. Ini adalah cabaran besar. Ada aja mukjizat, Quran dan lain-lain. Tapi ini memang perlu akal yang hebat sekali untuk mau beriman walaupun belum jumpa. Iman pada yang gaib. Makanya nilainya pun khusus. Lebih tinggi dari segi martabat. Dari sisi itu, walaupun sahabat cabarannya jelas lain. Jumpa Nabi, membela Nabi sampai tangan terpotong, sampai dibakar, sampai apa. Kita tak mengalami itu. Hanya di sini kalau seorang itu beriman zaman sekarang ini, menurut cara perintah Rasulullah, dan percaya dengan janji-janji itu hebat di sisi Allah. Iya, yang Nabi pun sampai rindu jumpa yang orang seperti itu. Zaman Nabi itu ada masalah semua macam ni yang settle. Baik. Abang bapak saya, settle, tak ada masalah dah. Ini zaman sekarang ni, lalu orang nak cari kad pengenalan, sijil mati, pergi Jabatan Pendaftaran Negara, kena cari yang lagi hari. Memang belum lagi urusan lain-lain. Dan itu pergi hospital, ada rekod daftar hospital betul dilahir dari ini sekian-sekian. Itu nak sijil nikah lagi,
Daftar, ambil masa lama. Masing-masing zaman ada cabarannya. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.